I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Apakah kamu pernah melihat tayangan berita di televisi? Atau baru pernah mendengar wawancara selebriti di radio? Atau bahkan kamu rajin baca koran? Halo, saya Tania Rahayu. Saya Nafaliza. Saya Putri Nurul. Hari ini kita akan belajar mengenai komponen dan fungsi dalam komunikasi massa. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai komponen dan fungsi komunikasi massa, apakah teman-teman sudah paham tentang pengertian komunikasi massa? Baiklah, saya akan mengenalkan apa itu komunikasi massa. Secara sederhana, komunikasi massa adalah proses penyampaian informasi kepada khalayak yang luas melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai bahkan memanfaatkan media komunikasi massa tersebut. Namun, secara keilmuan, unsur dan komponen komunikasi massa lebih kompleks dibandingkan komunikasi pada umumnya. Teman-teman, kira-kira apa saja ya unsur-unsur komunikasi massa itu? Oke teman-teman, terdapat 7 unsur atau elemen dari komunikasi massa. Yang pertama ada komunikator. Selanjutnya ada code and content. Yang ketiga ada gatekeeper. Yang keempat ada regulator. Kemudian ada umpan balik. Yang keenam ada media. Dan yang terakhir ada audiens. Kemudian penjelasan dari 7 elemen tadi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Yang kedua ada code and content. Nah, codes ini adalah sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi. Dan konten adalah media yang merujuk pada makna dari sebuah pesan. Contohnya seperti berita dan iklan. Yang ketiga ada gatekeeper. Gatekeeper ini adalah penjaga gerbang di mana orang atau kelompok yang berperan sebagai gatekeeper bertugas menjaga arus informasi menuju khalayak. Yang keempat ada regulator. Regulator bisa menghentikan aliran berita dan menghapus suatu informasi, tapi ia tidak dapat menambah atau memulai informasi dan bentuknya lebih seperti sensor. Yang kelima ada umpan balik. Dalam komunikasi massa terjadi umpan balik tidak langsung, di mana tidak ada kontak langsung antara media massa dan audiens yang memungkinkan mereka memberikan reaksi langsung satu sama lain. Selanjutnya ada media. Media ini adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang dihubungkan langsung dengan masyarakat luas, misalnya seperti radio, televisi, dan surat kabar. Yang terakhir ada audiens. Audiens menerima pesan-pesan dalam komunikasi massa yang keberadaannya tersebar, heterogen, dan berjumlah banyak. Komunikasi massa memiliki fungsi yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan berbagai informasi yang tidak cukup hanya yang ada di dekatnya saja. Komunikasi massa melalui berbagai jenis bentuk dan medianya membantu manusia mengetahui berbagai hal di luar batas jangkauan. Dominic, seorang pakar komunikasi, mengungkapkan terdapat 5 fungsi komunikasi massa, yakni fungsi pengawasan, fungsi penafsiran, fungsi pertalian, fungsi penyebaran nilai-nilai, dan fungsi hiburan. Fungsi pengawasan dibagi menjadi 2, yakni fungsi pengawasan peringatan dan instrumental. Fungsi pengawasan adalah di mana komunikasi massa menyajikan informasi tentang suatu situasi atau peristiwa penting yang berhubungan dengan ancaman atau hal-hal membahayakan masyarakat, seperti bencana alam, terorisme, dan sebagainya. Sedangkan fungsi pengawasan instrumental adalah di mana komunikasi massa menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam sehari-hari. Misalnya cuaca, resep masakan olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya, komunikasi massa memiliki fungsi penafsiran. Maka
Maksudnya, komunikasi massa memberikan informasi penafsiran suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya dalam media elektronik televisi, suatu acara berita menghadirkan seorang ahli politik dalam menafsirkan fenomena politik di Indonesia. Fungsi pertalian adalah fungsi di mana komunikasi massa secara tidak langsung membuat ruang untuk menyatukan masyarakat dalam minat yang sama. Misalnya pada saat terjadinya kekerasan pada David Ozora, masyarakat memberikan respon imbang dan mendorong hakim untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Fungsi yang keempat adalah fungsi penyebaran nilai-nilai atau transmission of values. Fungsi ini juga disebut sosialisasi, di mana komunikasi massa membuat masyarakat mengadopsi nilai-nilai dari informasi yang disajikan. Misalnya, pada media televisi, tayangan sinetron anak jalanan akan mempengaruhi tingkah laku anak muda sebagai penonton sinetron tersebut. Selanjutnya, fungsi hiburan atau entertainment. Fungsi ini mungkin merupakan fungsi yang tidak asing lagi di telinga kita. Komunikasi massa menghadirkan berbagai sajian berupa hiburan untuk masyarakat. Misalnya dalam media cetak koran terdapat rubrik puisi dan cerpen. Pada media elektronik terdapat sinetron, film, serial komedi dan sebagainya, dan radio memutar musik-musik yang digemari masyarakat. Nah, demikian penjelasan mengenai komponen dan fungsi komunikasi. Semoga bermanfaat ya. See ya!